Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Hisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hedging, definisi resiko kredit, dan resiko kredit jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, hedging. Hedging itu artinya pagar atau lindung nilai. Dalam resiko bisnis, hedging itu seperti mengendalikan keuangan ataupun melindungi keuangan. Jadi, hedging itu merupakan sebuah investasi untuk mengurangi resiko dari perubahan harga yang dapat membuat si investor itu rugi. Jadi, tindakan dan keputusan hedging itu biasanya dilakukan pada saat kondisi mengantisipasi timbulnya fluktuasi valuta asing di pasaran. Nah, jadi hedging itu seperti instrumen investasi yang dapat melindungi atau mengendalikan keuangan pada situasi yang tidak menentu atau meminimalisirkan kerugian dari investasi tersebut. Jadi, walaupun rugi tapi tidak bangkrut gitu. Dan manfaat hedging ini pun menstabilkan biaya ataupun pendapatan. Dan untuk perusahaan yang dalam pencatatan akuntansinya itu melibatkan falas, otomatis dalam transaksi bisnisnya juga itu menggunakan falas. Nah, seharusnya dan mengharuskan perusahaan tersebut itu tuh menempatkan alokasi dananya atau keuangan itu dalam bentuk hedging, karena dapat mengendalikan atau melindungi keuangan tersebut pada saat situasi yang tidak menentu. Yang kedua, itu definisi resiko kredit. Resiko kredit ini merupakan bentuk ketidakmampuan pada suatu perusahaan, lembaga, atau institusi lainnya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, atau seperti seorang debitur itu gagal dalam membayar hutangnya. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Intinya, resiko kredit itu seperti peminjam tidak dapat membayar utangnya. Contohnya, si bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Nah, setelah memberikan kredit tersebut, si bank ini tuh akan memiliki resiko bahwa sebagian dari debitur perorangan tersebut tuh akan mengalami gagal bayar. Nah, bisa dalam bentuk bunga ataupun pokoknya ataupun keduanya juga. Yang ketiga, resiko kredit jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai dengan yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk resiko yang akan dialami, baik resiko yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Nah, resiko yang bersifat jangka pendek ini short term risk, yaitu resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Yang kedua, resiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Terima kasih.